Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selamat pagi. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah kalau begitu ibu-ibu. Baik ibu, perkenalkan di sini saya Anastasia Hairunisa, selaku mahasiswi jurusan kebidanan. Di sini saya akan bersharing ilmu mengenai siap siaga ibu hamil terhadap bencana banjir ibu-ibu, dikarenakan sekarang sudah musim penghujan di wilayah Tasik ini. Saya mengambil tema banjir dikarenakan di Tasikmalaya ini ketika musim hujan sering terjadi dua bencana, diantaranya bencana longsor dan juga bencana banjir. Nah, oleh karena itu saya akan mengambil bencana banjir ya ibu-ibu. Di sini saya akan menyampaikan mulai dari definisi banjir, jenis-jenis banjir, lalu ada penyebab dan juga penanggulangannya. Nah, yang paling saya garis bawahi di sini, saya akan menyampaikan tentang persiapan ibu hamil untuk menghadapi banjir, gitu ibu. Lalu, di sini saya memiliki media untuk kita pakai hari ini. Di antaranya ada lipet ya ibu-ibu di sini. Mohon maaf ya ibu, enggak. Oke ibu, silahkan. Oke, baik ibu-ibu. Di sini ada media lipet ibu-ibu. Media lipet ini biasanya digunakan untuk kita melakukan penyuluhan ataupun sharing-sharingnya ibu-ibu gitu. Baik ibu-ibu, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai siap siaga ibu hamil terhadap bencana banjir. Mohon izin ibu-ibu, saya akan menyampaikan materi kurang lebih 25 menit. Boleh ibu-ibu sambil santai saja, tapi sambil memperhatikan apa yang saya sampaikan ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, sebelum saya sampaikan materi kali ini, apakah ada dari ibu-ibu ini yang bisa menyebutkan apa sih itu banjir itu? Banjir itu kayaknya luapan air ya Nengnya, luapan air baik itu dari hujan, dari dari penyumbatan gitu ya. Jadi airnya tuh ngeluap kemana-mana kan? Ya, betul, gitu, bisa. Ya, ada lagi? Sama Neng. Oke, baik ibu, kalau begitu sudah bagus sekali ya ibu tadi untuk definisinya, benar, bisa. Banjir itu merupakan suatu luapan air ya bu. Baik ibu-ibu, tadi sudah mendapatkan sedikit informasi ya mengenai materi kita hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu siap siaga bumil terhadap bencana banjir. Pertama-tama di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai banjir terlebih dahulu ya ibu-ibu. Untuk definisi banjir sendiri merupakan suatu keadaan di mana suatu daerah ataupun suatu wilayah tersebut terendam oleh air. Biasanya dapat disebabkan oleh meluapnya air dikarenakan curah hujan yang tinggi sehingga melebihi kapasitas dari penampungan air. Nah, biasanya banjir ini akan mengakibatkan kerusakan atau kerugian fisik, ekonomi maupun sosial gitu ibu-ibu. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis banjir. Untuk jenis-jenis banjirnya sendiri ini ada dua ya ibu-ibu. Yang pertama ada banjir berdasarkan sumber air dan juga ada banjir berdasarkan jenisnya. Untuk berdasarkan sumber airnya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada banjir lokal dan ada juga banjir kiriman. Banjir lokal ini banjir yang biasanya terjadi atau disebabkan karena curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan meluapnya air. Nah, kalau banjir kiriman ini sudah jelas ya dari namanya juga, kiriman berarti banjir yang datang dari suatu daerah lain atau biasanya terjadi dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah gitu ibu-ibu. Nah, lalu ada banjir berdasarkan airnya, yang di sini terbagi menjadi 5 ya ibu-ibu. Yang pertama ada banjir air. Air ini merupakan banjir yang materialnya hanya air saja. Biasanya ini banjir yang sering terjadi ya ibu-ibu. Nah, lalu ada banjir cilenang. Banjir cilenang ini merupakan banjir yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir.
di suatu tempat. Lalu ada banjir bandang. Banjir bandang ini banjir yang sangat rawan, sangat merugikan, sangat berbahaya juga ya ibu-ibu, dikarenakan banjir bandang ini tidak hanya mengandung material air, tapi juga mengandung material lumpur, lalu ada juga kerikil-kerikil ataupun benda-benda lainnya gitu. Lalu ada banjir rob. Banjir rob ini biasanya terjadi di daerah pantai ya ibu-ibu. Nah kalau di sini mah jarang mungkin ya ibu-ibu kalau banjir rob ini. Banjir rob ini biasanya disebabkan oleh pasangnya air laut gitu bu ibu. Nah, lalu ada banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin ini biasanya terjadi ketika erupsinya Gunung Merapi. Nah banjir lahar dingin ini terjadi ketika gunung mengalami letusan, lalu ada laharnya yang keluar ya ibu-ibu. Nah itu bisa disebut dengan banjir lahar dingin. Lalu selanjutnya di sini ada penyebabnya ya ibu-ibu. Penyebab dari banjir sendiri yaitu di sini saya hanya mengambil beberapa penyebab. Di antaranya ada curah hujan yang tinggi, lalu sampah yang menumpuk, dan juga hilangnya lahan terbuka. Hilangnya lahan terbuka ini dapat menyebabkan banjir dikarenakan tidak adanya lahan terbuka hijau untuk air tersebut masuk ke dalam tanah gitu ya ibu-ibu. Lalu ada kerusakan bendungan, lalu erosi daerah sungai. Dan erosi daerah sungai ini merupakan suatu keadaan di mana daerah di pinggir sungai mengalami erosi. Erosi sendiri merupakan terkikisnya lapisan tanah kayak longsor, semacam longsor begitu ya ibu, tapi terjadinya di daerah sungai sehingga menyebabkan air sungai melebar gitu ya, melebar. Terus lalu ada melebihi kapasitas penampungan air. Sudah jelas ya tadi ibu-ibu dari definisi sendiri, meluapnya air yang diakibatkan karena melebihi kapasitas dari penampungan air tersebut. Nah, di sini kalau ada penyebab pasti ada penanggulangannya ya Bu. Nah, yang pertama untuk penanggulangan banjir sendiri ada pengelolaan tata ruang, pemeliharaan sarana dan prasarana, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana banjir sendiri. Untuk pengelolaan tata ruang ini sebagai contoh bisa kita di daerah Tasik ini melakukan penetapan daerah resapan air dan juga ruangan terbuka hijau yang memadai gitu ya. Nah, yang kedua itu ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, untuk pemeliharaan sarana dan prasarana ini dapat dilakukan dengan kita bergotong royong melakukan pembersihan saluran air ataupun drainase secara berkala. Biasanya ini bertujuan untuk mencegahnya terjadi penyumbatan oleh sampah ya ibu-ibu. Lalu ada peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentu kita harus mengedukasi dan juga memberikan pengetahuan terhadap cara penanggulangan banjir tersebut ibu-ibu. Dilakukan oleh pemerintah. Namun tidak salahnya juga ya ibu-ibu kita membantu untuk mencegah terjadinya banjir dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah rumah tangga gitu ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, sekarang kita sudah sampai ke materi yang sangat penting dan saya harapkan ibu-ibu dapat mengingat ataupun mengetahui persiapan ini. Nah, yaitu ada persiapan Bumil menghadapi banjir. Di sini saya mengambil 6 yang paling umum dan paling menurut saya berguna gitu ya ibu-ibu. Yang pertama ada mengemas barang-barang yang penting pada satu tas. Mengemas barang-barang yang penting pada satu tas ini merupakan suatu hal yang penting yang harus kita siapkan sebelum menghadapi suatu bencana. Di antaranya kita harus menyiapkan satu tas darurat di mana isinya ini ada dokumen penting, baju ganti, baju bayi, lalu juga ada obat-obatan dan juga peralatan penting lainnya yang biasanya dibutuhkan sehari-hari gitu ya ibu-ibu, takutnya nanti dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman gitu ya ibu-ibu. Lalu selanjutnya ada mencatat alamat dan juga nomor darurat.
Tentu ini sangat penting dikarenakan ketika terjadi suatu bencana, di antaranya bencana banjir, kita dapat menghubungi keluarga terdekat untuk mengungsi terlebih dahulu, ataupun nomor darurat pelayanan kesehatan, ataupun nomor darurat Badan Penanggulangan Bencana gitu ya ibu-ibu, supaya kita dapat segera dilakukan evakuasi gitu. Lalu selanjutnya ada mengetahui kondisi sekitar. Mengetahui kondisi sekitar ini bertujuan untuk supaya kita terhindar dari bencana banjir ya ibu-ibu, supaya kita masih sebelum terjadinya banjir kita bisa terlebih dahulu pergi dari tempat tersebut gitu ya ibu-ibu, dengan menyiapkan barang-barang atau kebutuhan yang mungkin kita akan butuhkan di tempat pengungsian kita. Lalu selanjutnya ada mengenali tanda-tanda peringatan banjir. Nah, tanda-tanda peringatan banjir ini bisa berupa sirine, pengarah suara, ataupun kentongan dan juga lain-lain. Biasanya untuk mengenali tanda-tanda peringatan banjir ini pemerintah akan melakukan penyuluhan terhadap warganya untuk mengenali tanda-tanda peringatan banjir ya ibu-ibu. Lalu selanjutnya ada menyiapkan stamina yang optimal. Menyiapkan stamina yang optimal ini bisa dengan cara kita mengonsumsi buah-buahan, lalu makan makanan yang bergizi, dan juga minum suplemen ibu hamil gitu ya ibu-ibu. Lalu selanjutnya mengenali gejala yang abnormal. Gejala yang abnormal ini untuk mendeteksi juga ya ibu kehamilan kita apakah sehat atau tidak. Lalu biasanya gejala yang abnormal yang biasa terjadi di ibu hamil pas bencana banjir itu ada kontraksi. Karena ibunya stres menghadapi bencana, nah kontraksi bisa saja terjadi ibu-ibu. Oleh karena itu, ibu-ibu harus mengenali tanda-tanda abnormal yang terjadi pada diri sendiri ya ibu-ibu. Di antaranya ada kontraksi, lalu ada hipotermi atau kedinginan. Banjir ya ibu-ibu, namanya juga banjir, terendam air, pasti untuk mengalami kedinginan sangatlah besar ya ibu-ibu. Lalu juga pergerakan janin yang kurang, terus juga nyeri hebat pada perut ibu, atau bahkan bisa sampai sesak nafas ya ibu-ibu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu tadi untuk penyampaian materinya saya rasa sudah cukup ya ibu-ibu. Tadi saya sudah menjelaskan berbagai materi mengenai banjir. Nah, apakah dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut? Oke, baik ibu. Tadi ada di sini ada cina menyiapkan stamina yang optimal ya? Iya betul ibu. Itu teh kenapa harus disiapin staminanya gitu? Oh iya betul. Baik ibu, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, menyiapkan stamina yang optimal di saat sebelum banjir ini berguna untuk nanti ketika pas banjir ya ibu-ibu. Kalau banjir kan biasanya banyak air ya ibu, jadi apalagi dengan kondisi kita yang sedang hamil, jadi agak susah ya buat berjalan. Jadi ibu harus kuat kakinya, tangannya buat berpegangan sama orang-orang, sama keluarga atau sama tenaga kesehatan lagi. Terus juga untuk menerjang arus banjirnya ya ibu-ibu kalau sudah terjadi banjir gitu. Terus juga ibu untuk menyiapkan stamina yang optimal ini tadi, nah ibu-ibu tadi sudah dijelaskan juga ya, untuk menyiapkan stamina yang optimal ini bisa dengan mengkonsumsi buah-buahan, makan yang sehat, terus juga minum suplemen hamil gitu bu biar kuat. Apakah ibu bisa dapat diterima ibu? Ada yang mau ditanyakan kembali ibu-ibu? Baik, kalau begitu. Baik, ibu-ibu, sekarang sudah di penghujung acara. Tadi sudah saya memaparkan materi, lalu ibu juga sudah tadi bertanya. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, apakah boleh saya ibu-ibu sekalian menyebutkan kembali materi tadi? Materi tadi, diantaranya tadi kan ada persiapan
pas sebelum banjir ya ibu-ibu. Nah, apakah boleh ibu-ibu menyebutkannya apa saja gitu? Boleh, siapa aja? Di sini tadi teh kalau nggak salah mengenai tanda-tanda banjir ya. Iya, betul. Terus, Kita harus mengemas barang-barang ya Neng. iya betul-betul. Apa saja yang dikemasnya Yu tadi? Kayak apa ya, seperti dokumen penting, Ya, betul. baju ganti, handuk, Iya, terus betul. pembalut, selimut, obat-obatan sama suplemen gitu. Baik ibu, tadi bagus sekali ya, sudah disebutkan juga barang-barang yang harus dikemas sebelum banjir. Nah, tadi kan masih ada beberapa ya ibu-ibu, apakah masih ada yang mau ditambahkan ibu? Tadi itu mencatat nomor. Oh iya betul, mencatat nomor yang penting ya ibu. Iya betul. Mengetahui kondisi sekitar. Ah, betul sekali ya ibu, kenali kondisi sekitar, apalagi kan kalau pas hujan kita lihat sekeliling, nih udah ada genangan nih sedikit-sedikit. Nah itu boleh untuk siap siaga untuk terjadinya banjir, bisa aja ya. Ya betul. Ada lagi? Tadi teh ada yang pertanyaan saya ya Bu yang Ya. menyiapkan. Oh iya betul. Nah, itu ya. Iya betul. Itu tadi udah kejawab sudah ibu ya? Ya. Terus yang terakhir ada gejala, mengenali gejala abnormal. Oh iya, tadi ada beberapa gejala ya. Ya, di antaranya ada kontraksi ya Bu, terus nyeri perut yang hebat, lalu juga ibunya mengalami kedinginan. Kan kalau kedinginan terendam air yang lama pasti berpotensi untuk mengalami kedinginan ya Ibu. Ya betul. Apakah sudah cukup ibu-ibu? Sudah. Baik, kalau begitu ibu-ibu terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, tadi sudah sampai di penghujung acara. Izinkan saya untuk menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu yang pertama, banjir ini merupakan suatu keadaan di mana suatu wilayah terendam oleh air, bisa disebabkan oleh curah hujan yang meninggi sehingga menyebabkan penampungan atau kapasitas air melebihi dari batasnya gitu Ibu. Untuk jenis banjir tadi ada banyak ya ibu-ibu, ada yang berdasarkan sumbernya, ada juga yang berdasarkan airnya ya, jenis airnya. Lalu ada penyebab banjir juga, tadi ada beberapa penyebab yang saya ambil. Yang pertama ada karena curah hujan yang tinggi, lalu ada karena sampah yang menumpuk ataupun terjadinya erosi di daerah sungai gitu ibu-ibu. Untuk penanggulangannya tadi ada 3 ya ibu, poin pentingnya. Yang pertama ada dengan pengelolaan sarana dan prasarana, lalu ada pemberdayaan masyarakat, lalu ada lalu yang terakhir ada pengelolaan tata ruang ya ibu-ibu. Nah, yang paling penting di sini tadi ada persiapan ibu hamil untuk menghadapi banjir. Di antaranya ada mengemas barang-barang penting dalam satu tas, lalu juga mencatat nomor dan alamat darurat, lalu juga ada mengenali kondisi sekitar, lalu yang keempat yaitu mengenali tanda-tanda peringatan banjir dari pemerintah setempat seperti sirine, lalu bel ataupun tempangan, dan juga menyiapkan stamina yang optimal. Dan yang terakhir itu kenali gejala yang abnormal yang terjadi pada tubuh bumil ya ibu. Tadi di antaranya terjadinya nyeri hebat pada perut, lalu juga pergerakan janin yang kurang, dan ibu mengalami kedinginan ya ibu-ibu. Oleh karena itu jika ada gejala tersebut terjadi pada ibu, maka segera hubungi pelayanan kesehatan untuk memeriksakan gejala tersebut ya ibu-ibu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.